Hai anak-anak semuanya, salam sehat. Sudah berdoa tadi bangun tidur? Ya, tetap berdoa mengucap syukur ya. Nah, lanjut pada kita. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan kita. Harus kita jaga dengan baik ya anak-anak ibu. Terus tema 2, pembelajaran yang keempat. Pembagian ketiga sudah kita pelajari tentang hak dan kewajiban. Minggu lalu pun sudah kita pelajari mengenai tanggung jawab. Di pembagian 4 dituntut kita hak, kewajiban dan tanggung jawab ya, di rumah maupun di sekolah. Kalau semalam di masyarakat, sekarang di sekolah. Dalam buku tema siswa, pembelajaran keempat, tema 2-nya halaman 72. Tanggung jawab seorang anak. Nah, tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, di sini ada bacaan berjudul tanggung jawab seorang anaknya. Tanggung jawab Ade nama seorang anak ini. Dalam sebuah keluarga, dalam bacaan ini, ya, orang tuanya membuat kue dan diantar ke warung-warung oleh anaknya yang paling besar. Masa-masa pandemi ini banyak dampaknya, banyak baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat di segi pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Nah, walaupun begitu, kakaknya tugasnya selalu mengantar kue. Nah, punya adik namanya si Ade. Dia sadar walaupun kakaknya bertugas mengantar ke sana kemari dari warung ke warung, tapi dia tidak pernah ketinggalan pelajaran. Itulah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Walaupun ya ada pekerjaan yang diberikan orang tua, jangan jadi alasan ya. Aku asik disuruh ini suruh, tetap dikerjakan tugas dari bapak ibu gurunya. Nah, mengenai hak dan kewajiban seorang anak di sekolah ataupun tanggung jawab banyak. Waktu kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya sudah diberikan tanggung jawab oleh ibu guru menjaga kelas yang baik, jangan suka berantem, menjaga kebersihan, terlebih memakai baju seragam dengan lengkap atributnya. Kalau kita upacara pakai topi, pakai dasi, tali pinggang lengkap, dan atribut namamu, nama sekolah harus ada. Itulah contoh tanggung jawab ya terhadap diri sendiri, harus sudah mandiri. Jangan malas-malas. Itu kalau sekolah memang harus dilengkapi, pakai sepatu putih, kaki hitam. Jadi hakmu itu menerima pelajaran dari bapak ibu guru seperti yang ibu katakan semalam. Kewajibanmu, nah ini dia, bayar uang sekolah, jangan ditunggak-tunggak ya, akan nanti jadi menumpuk utang. Tanggung jawabmu, jaga kebersihan kelas, jaga ketertiban kelas, jangan sampai terjadi diskriminasi. Nah, seperti pelajaran minggu lalu ya, dalam masyarakat pun tidak boleh berbuat sewenang-wenang, agar terjadi diskriminasi, berantem, terjadi pembunuhan, tidak baik. Itulah yang perlu kamu jaga di lingkungan sekolah ya anak-anak gue ya. Ini ada hak, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab. Nah, akibat pandemi ini ya usaha-usaha ekonomi banyak terkendala, banyak sekali. Lihat di buku LKSmu pembagian keempat halaman 58, halaman 59 ya, halaman 60 harus literasi, banyak membaca
Jangan kena sekolah tidak mau membaca, tidak tahu menjawab pertanyaan karena tidak membaca. Sedikit buka Google. Nah, itu anak yang pintar, anak yang bijak. Nah, bagaimana kalau sekolah? Bisa kamu buka HP, megang-megang HP? Nggak bisa kan? Nah, tetap dibiasakan membaca anak ibu ya, menulis kalau suruh menulis, dicatat. Nah, jadi banyak pengaruhnya kegiatan ekonomi, baik dalam keluarga, baik di masyarakat. Ya, semua berdampak. Kegiatan produksinya pun berdampak, tidak banyak yang produksi. Kenapa? Takut tidak laku. Ya, tidak laku. Tidak menerima setiap toko-toko atau kelontong atau grosir atau supermarket. Nah, jadi banyak dampaknya. Lalu bagaimana dengan distribusinya juga? Sama semua terkait. Ya. Jadi sangat besar pengaruhnya akibat pandemi atau COVID-19. Nah, bagaimana kegiatan konsumsinya? Nah, semua berdampak. Nah, konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita untuk mencukupi semua itu? Nah, terlebih anak-anak ibu ya, yang perlu kamu laksanakan, bantulah orang tua meringankan pikiran dengan cara ada tugas pekerjaan dari bapak ibu gurumu, kerjakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita buat orang tua kita marah. Jangan tanya, "Riset tugasmu?" Sudah. Nah, kalau melapor bapak ibu gurumu sama orang tuamu, nggak pernah masuk tugasnya, Pak, Bu, kok gitu ya? Tapi dikirimnya tugasnya. Itu tidak baik ya. Itu namanya berbohong sama orang tua. Habis paketmu diisi, atau kamu pakai dengan yang tidak baik. Jadi kurangilah pemikiran yang membuat seseorang tua, apalagi di masa-masa pandemi ini. Ya, anak-anak ibu, jadi baca bukunya. Kalau tadi LKS dari mulai halaman 58 sampai 60. Kalau siswa, anak-anak ibu, tanggung jawab seorang anak itu dari halaman 72 siswanya sampai ya, halaman 78. Bisa kamu baca, kamu lihat bagus-bagus bagaimana pembelajaranmu setiap harinya. Jangan malas, tetap semangat. Oke anak-anak ibu, ingat baca bukunya dan mahasiswanya, ke LKS-nya juga. Oke, salam sehat.